Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Cindy, saya mahasiswa IAIN Pontianak semester 7. Oke, untuk sekarang saya berada di SMP Negeri 16 Kota Pontianak. Di sini saya sedang melaksanakan PLP 2. Nah, dalam video kali ini saya ditugaskan oleh dosen pembimbing saya yaitu Pak Suryanto, yang dimana beliau memberikan arahan kepada saya untuk membuat video pembelajaran, praktek pembelajaran. Nah, yang dimana video itu akan dijadikan sebagai bahan penilaian beliau tentang bagaimana cara saya mengajar secara langsung kepada peserta didik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Iya, Gimana kabarnya hari ini? alhamdulillah baik. Oke, sebelum saja saya perhatikan dulu. Silakan berdoa, Bapak. Silakan. Oke, sebelum saya silakan ada ada sampah di waktunya boleh dikumur. Hari ini masih semua enggak? Keterangannya apa? Oke, Bapak mau tanya dulu nih, siapa di sini yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Kita bahas apa minggu lalu, ada yang ingat? Etika? Oke, ada yang ingat tak? Pertama kita bahas etika kepada orang yang berbeda. Terus yang kedua? Berbeda. Terus yang ketiga? Teman sebaya. Terus yang keempat? Nah, oke, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu bab selanjutnya adalah pembelian. Nah, Bapak mau tanya dulu, kalian dari pagi udah mandi? Yang udah makan belum? Oke, perlu Bapak sampaikan ke kalian ini, setiap aktivitas atau perbuatan yang kita lakukan setiap hari pasti memiliki yang namanya tujuan. Contoh, kalian mandi tiap pagi, tujuan itu apa? Ya, aku wangi, itu. Terus kalau makan, tujuannya itu apa? Nah, itu juga dengan pembelajaran kita hari ini terkait penyembelihan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, kalian dapat mendeskripsikan pengertian dari penyembelihan. Terus yang kedua, kalian dapat membacakan dalil tentang penyembelihan. Bahwasanya tentang penyembelihan ini memiliki dalil dalam Al-Quran. Terus yang ketiga, selain kalian dapat membaca dalil tersebut, kalian juga dapat melakukan dalilnya. Terus yang keempat, mendemonstrasikan cara penyembelihannya dalam kehidupan kalian. Banyak tahu di kehidupan selanjutnya, terutama di Jawa, yang laki-laki nanti jadi tukang kurban misalnya. Sudah tahu ya? Oke, selanjutnya, Bapak mau tanya lagi, kita sebagai umat muslim, lebarannya berapa kali? Pertama. Nah, itu kata kita sebut sebagai lebaran haji. Nah, lebaran haji setelah kita sholat itu ada berarti apa? Kurban. Nah, Bapak bertanya, hewan apa saja yang biasa dikurbankan? Ada.
pemilihan harus memutuskan tiga saluran ini. Kalau tidak tentu salah satu ini, maka pemilihannya dapat. Dan hewan tersebut kita tidak boleh makan. Paham? Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ya. Terus. Ternyata terkait pemilihan, sebagaimana Bapak jelaskan tadi, itu Allah sudah membahasnya dalam surah Al-An'am. Ayo kita baca dulu. Baca sini dulu ya. Bapak minta Bapak membaca duluan, kalian ikuti. Bisa? Bisa. Oke. Oke, baca ini Pak. Ya, wala ta'kulu mimma lam yuzkar yang ini bisa? Ya. Oke. Wala ta'kulu mimma lam yuzkar yang ujung. Ayo semangat yang besar. Yang kecil dibaca. Ya. Wala ta'kulu mimma lam Satu orang Bapak minta yang bisa baca. Siapa? Satu orang. Teguh, siap Teguh. Sudah, sini Teguh.
Paham nggak? Menurut kita itu orang yang paham tentang cara membeli. Maka kalau kita membeli maka kita boleh memakai. Paham? Oke, selanjutnya dalam proses penyembelihan itu terdapat syarat-syarat seseorang boleh menyembelih. Syarat-syarat dari diri seseorang itu ya, paham nggak? Nah, dia harus beragama. Terus yang kedua, apa? Berakal sehat. Terus yang ketiga, belum, belum tepat. Ya, yang pertama beragama Islam. Terus yang kedua berakal sehat. Yang ketiga, semua orang udah bisa. Yang ketiga itu harus balik. Nah, balik itu apa? Sudah dewasa. Kalau laki-laki ciri-ciri balik itu gimana? Suaranya memberat. Ibu kumis misalnya. Mohon maaf, sudah isi basah. Kalau perempuan, sudah itu misalnya. Terus, yang keempat, tadi yang pertama harus beragama Islam. Yang kedua harus sehat. Yang ketiga nggak ada. Yang keempat harus ngajar. Tak boleh kita tak ngajar. Misalnya, bapak kasih contoh. Kita lagi mau pisau nih, kita kepleset, pisau terbang kena ayam, mati ayam. Boleh lagi kita makan kan? Oke. Kecuali kita dah niatkan, oh aku mau pisau nih mau potong ayam nih, itu boleh kita makan. Terus yang kelima harus menyebut. Jadi ada berapa? 5. Yang pertama. Juga ya. Yang pertama harus beragama Islam. Ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Ingat. Terus tata cara pemberian itu ada 2. Yang pertama secara yang kedua tradisional. Siapa yang tahu gimana contohnya? Ya, betul, bisa. Siapa nih? Ini pakai tangan, pakai itu juga. Nah, intinya secara manual lah. Kita sebagai manusia yang memotong. Kayak kurban pada biasanya. Kalau mekanik gimana? Oke, Bapak mau tanya nih, fokus ya. Bapak mau tanya, kalau pakai mesin, misalnya mesin pemotongan ayam, bisa ayamnya banyak ini, otomatis pakai tombol baru kita kecil kan? Itu macam mana kita buat mesinnya? Bukan, kan tadi disebutkan tidak boleh kita makan lagi, dan ketika disebutkan itu tidak boleh kita makan. Kalau mekanik gimana? Berarti satu. Misalnya ayamnya beribuan gitu. Nah, kalau mekanik bisa ya kita tekan tombolnya, pindah. Semuanya rapi. Paham? Terus, alat yang pertama itu kenal. Terus yang kedua, terus yang ketiga, ada tahu nggak alasannya kenapa ketiga benda ini tak boleh dijadikan untuk sembelih? Ya, jangan lupa. Oke, kalau di Indonesia ada bumbu. Misalnya setiap masing-masing orang mendapatkan satu soal. Terus kalian kerjakan, sudah selesai, kalian boleh maju untuk membacakan soal dan memberikan jawabannya. Satu-satu ya, jangan serentak
semuanya kalau masih bisa. Bisa, pokok apa jatuh dia. Aman? Sip. Akhirnya ke teman-teman kami ke Bapak. Saudara, depan sini masih kan pelan-pelan. Oke, dengarkan nih semuanya. Dengarkan semua. Jika hewan disembelih menggunakan mesin pabrik dan tidak menyebut nama Allah pada setiap hewan, apakah dagingnya halal? Tidak. Dia tidak menyebut nama Allah. Oke, Bapak mau tanya. Misalnya tukang penyembelih itu kan biasa kan? Dia udah niat nih. Kasih istilah, tapi pada Allah pas dia namanya lupa istilah. Masih boleh tak? Boleh sih. Ya, kalau boleh. Bagaimana pendapat para ulama Syafi'i membolehkan? Paham ya? Oke, tangan untuk bagi tadi. Oke, pertanyaannya tadi tuh, jika hewan sembelihan itu belum selesai kita potongnya, misalnya masih dua salurannya yang kita potong, tapi hewannya nggak mungkin kali lepas ikatannya di sana, yang belum kebalik mati, boleh tak dimakan? Boleh. Atau usahakan kalau kita mengolah hewan seperti sapi itu di tempat yang jauh dari genangan air. Paham ya? Oke, kalau itu bisa. Apa saja syarat yang harus dimiliki oleh orang yang menyembelih hewan agar sembelihannya sah menurut Islam? Nih, cara penyembelihan. Satu, Harus Islam, terus kedua, harus berakal sehat, ketiga, harus lanjut, terus yang keempat, harus sengaja, yang kelima. harus menyebut nama Allah. Mas, Apa dampak negatif jika seseorang menyembelih hewan tanpa memperhatikan adab dan syariat Islam? Hewan yang disembelih nih, pertanyaan nomor ini. Bagaimana? Apa? bagaimana hukum menyembelih hewan bagi orang yang muslim? Orang muslim boleh tak menyembelih ini? Coba. Tidak menyembelih secara kurban. Nih, Bapak mau tanya, jadi saya kita di Singkawang kan mayoritas orang Cina kan? Misalnya mayoritas orang Cina. Terus tidak di toko yang muslim nih, adanya orang makan Cina. Boleh kan kita makan itu? Apa alasannya? Boleh lah. Bagaimana?
Boleh. Silakan ya, tapi Anda yang jawab. Dalam kondisi darurat, misalnya bencana, seseorang menyembunyi dengan alat seadanya, seperti batu tajam. Boleh apa enggak? Boleh. Apa boleh? Dia tajam. Karena dia tidak ada. Boleh karena dia tajam. Karena dia asalkan dia bisa memotong. Untuk Anda dan yang ini nak dengar suara ini didengarkan. Dah? Oke, baca dah. Jadi
Ya, Dona. Oke. Dua proses penyembelihan yang kedua. Tradisional. Lagi-lagi nak. Yang pertama, penyembelihan adalah dua proses. Ayat 5. Terus, cara-cara orang boleh menikmati. Islam berakal sehat. Yang pertama, Islam kedua, berakal sehat. Baik. Sengaja mewujudkan Allah. terus, penyembelihan ada dua cara. Yang pertama, Modern. Mengikat 4 kaki menggunakan benang tali. Menjatuhkan. kalau caranya itu cara langsung. Kalau cara mekanik, oke, dengan berapa? Ada 3 macam yang boleh kita pakai. Oke, yang pertama. Semoga pembelajaran kita hari ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita bisa berpotensi yang tahu bahwa jangan lupa belajar yang Oke, dari sekian adalah pembahasan kita. Masa-masa indah, senyum bahagia yang mungkin takkan lagi datang.